Halo, selamat datang di channel saya. I am Smart Solution. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ilmu statistika. Sebelumnya, jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Dan juga boleh dibantu share. Selamat menonton teman-teman. Oke. Berikut ini saya akan mengajarkan tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisa, menginterpretasi, mengumpulkan, dan merepresentasikan data, sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, yang terdiri dari mean, median, modus, dan kuartil, dan didefinisikan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Berikut saya jelaskan mengenai kuartil. Kuartil mempunyai 4 buah rumus. Saya lampirkan keempat buah rumus tersebut beserta pembuktiannya. Untuk rumus pertama dan rumus kedua, kita fokuskan pada N+1 harus habis dibagi dengan 4 atau tidak habis dibagi dengan 4. Dan rumus pertama dan rumus kedua harus mengkategorikannya sebagai bilangan ganjil. Sedangkan rumus ketiga dan rumus keempat dikategorikan untuk bilangan genap, jumlah banyak datanya ya. Dan rumus ketiga tidak diperlukan N+1, begitu pula dengan rumus keempat. Jadi cuma dibedakan rumus ketiga dan rumus keempat. Rumus ketiga habis dibagi dengan 4 dan rumus keempat tidak habis dibagi dengan 4. Oke. Untuk pembuktian di sebelah kanan, ini hanya membuktikan bahwa X/4 N+2 itu sama dengan rumus yang kita pakai di sebelah kirinya, yang Xn/4 tambah Xn/4+1. Itu sama ya, jadi rumusnya antara kiri dan kanan kita bebas menentukan mana yang mau kita pakai. Untuk template yang saya sediakan sebelah kanan, ini untuk mendeskripsikan bahwa Q2 adalah data yang terletak di tengah. Q1 adalah 1/4 dari data keseluruhannya. Sedangkan Q3 adalah 3/4 dari data keseluruhan. Berikut saya lampirkan data sebanyak 20 buah yang sudah saya urutkan. Secara manual, kalau kita hitung, otomatis secara nalar data ke-10 dan ke data ke-11 ditambahkan dibagi 2. Kita bisa dapatkan kuartil 2. Data ke-15 tambah data ke-16 kita bagi 2. Itu kita dapatkan data kuartil 3. Kuartil 1 kita dapatkan adalah 27 tambah 27 bagi 2 yang merupakan data ke-5 dan data ke-6 ditambahkan dibagi 2 sama dengan 27. Karena kita di sini menggunakan rumus ketiga dari rangkuman sebelumnya, untuk banyaknya data N genap dan habis dibagi dengan 4. Lalu Q1 sama dengan, kita boleh pakai rumus X sama dengan 1/4 N+2. Kita bisa dapatkan hasilnya yaitu data ke 5,5, atau boleh diartikan data ke-5 ditambahkan dengan data ke-6 dibagi 2 sama dengan 27. Atau kita bisa memakai rumus yang dari sebelumnya, yang Xn/4 tambah Xn/4+1 bagi 2. Ini pun akan menghasilkan data yang sama, yaitu 27. Untuk Q2 sama dengan Xn+1 bagi 2. Kita masukkan substitusi rumusnya, kita dapatkan Q2 nya sama dengan 29. Dan untuk Q3, 3n/4 tambah X buka kurung 3n/4 ditambahkan dengan 1 dibagi secara keseluruhannya bagi 2 ya. Kita masukkan, ini didapatkan data ke-15 dan data ke-16 dibagi 2. Jadi Q3 nya sama dengan 38,5. Berikut ini saya melampirkan contoh cari letak kuartil banyaknya data N ganjil dan N+1 tidak habis dengan 4. Jumlah yang kebetulan saya sajikan adalah 193 data. Tentukan letak kuartilnya.
Jadi karena berhubung 193 adalah bilangan ganjil, saya akan memakai rumus kedua, yaitu banyaknya n ganjil. Dan rumusnya yaitu Q1 xn-1 bagi 4 tambah xn plus 3 dibagi dengan 4. Demikian rumus yang untuk kuartal 2 dan kuartal 3 kita ngikutin semua ya. Di sini kita bisa mendapatkan setelah kita substitusi nilai n dengan 193, kita akan dapatkan datanya, data ke-48 dan data ke-49. Itulah merupakan kuartil 1. Jadi kuartil data ke-48 dan kuartil 9 itu kita bagi 2 ya. Dan untuk Q2, 2n plus 1 dibagi dengan 4. Bisa pakai rumus itu, atau kita bisa rumus yang lebih simpel, n plus 1 dibagi 2. Kita substitusi nilainya, didapatkan data ke 97. Untuk Q3 juga sama ya. Kita masukin 193 ke dalam rumus Q3, kita dapatkan data 145 dan 146. Berdasarkan hitungan, kenapa saya memakai n plus 1 tidak habis dibagi 4 yang merupakan rumus kedua? Karena 193 ditambah 1 dibagi dengan 4 itu tidak habis dibagi dengan 4. Setelah dimasukkan rumus, jadi data terletak antara data 145 dan 146 untuk kuartil ke-3. Berikutnya saya akan bahas tentang rata-rata atau min. Di sini saya tampilkan tabel frekuensi data berkelompok. Untuk sigma FI-nya saya lampirkan di bawahnya. Untuk XI di sini merupakan titik tengahnya. Saya lampirkan juga untuk grafik frekuensinya. Ya, grafik batang untuk frekuensinya. Setelah kita hitung untuk nilai titik tengahnya, kita dapatkan data seperti berikut itu. Lalu kita hitung FI/XI-nya. Setelah kita kalikan, kita dapat nilai sigma FI/XI-nya sama dengan 1675. Maka rata-ratanya yang merupakan rumusnya sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI didapatkan 1675 dibagi dengan 30 sama dengan 55,83. Itu merupakan min, yang merupakan nilai rata-rata. Grafik FI, XI, dan FI/XI-nya saya tampilkan di sebelah kanan. Rumusnya di sebelah kanan bawah. Untuk min sendiri rumusnya seperti yang sebelumnya saya tampilkan dengan keterangannya, yaitu kita hitung X rata-rata sama dengan rata hitung dari data kelompok, FI frekuensi kelas ke I, XI nilai tengah kelas ke I ya. Di nilai tengah sendiri itu diperoleh menggunakan rumus TA tambah TB dibagi dengan 2. Dengan keterangannya itu TA itu adalah tepi kelas atas, sedangkan TB adalah tepi bawah kelasnya ya. Median. Definisi median adalah data tengah setelah diurutkan. Pada data tunggal, nilai mediannya dapat diperoleh dengan mengurutkan datanya, kemudian mencari data terletak di tengah. Hampir sama dengan cara mencari median pada data tunggal. Nilai median pada data kelompok juga merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Syarat data harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Jika N termasuk anggota daripada ganjil, maka kita menggunakan median sama dengan X1/2 buka kurung N+1. Jika N termasuk dalam anggota genap, maka kita menggunakan rumus berikut itu. Untuk median data berkelompok, kita bisa memakai rumus ini. Keterangannya, PB-nya adalah tepi bawah kelas median, N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median.
Fi adalah frekuensi kelas mediannya. Jadi kita harus tahu di mana kelas median itu berada, dan P adalah panjang kelas interval. Berikut ini adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi. Cara mencari nilai modus pada data tunggal sangat mudah. Sobat hanya perlu mencari data dengan frekuensi paling banyak. Berikut saya lampirkan rumus modus dengan keterangannya TB tepi bawah kelas modus, D1 yang merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan selisih frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan untuk D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P adalah merupakan panjang kelas interval. Berikut saya lampirkan data sampel median dengan FIXI adalah 1675. Frekuensi kumulatif kurang dari kita dapat dari data kelas 30-39 kan totalnya adalah 4. Kita cek kembali ke data kelas 40-49 yang frekuensinya 6, kita tambahkan dengan 4 yang pada posisi sebelumnya, didapatkan frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 10. Demikian seterusnya sampai bawah dan didapatkan nilainya 30. Lalu di sini merupakan kelas median. Kita tahu dari mana ini merupakan kelas median. Berikut di sebelah kanan ini adalah data untuk rumusnya. Kita tahu bahwa median itu adalah setengah X15 tambah X16 setelah N-nya disubstitusi ya sebanyak 50. Maka pakai rumus genap sesuai dengan rumus yang saya lampirkan di depan. Data median ada di antara data ke-15 dan 16. Lalu TB adalah tepi bawah dari kelas median tersebut, yaitu 50 dipotong dengan 0,5. P adalah panjang kelasnya, sedang dihitung mulai dari 50. Kita hitung secara manual 50, 51, 52 sampai dengan 59, totalnya adalah 10. Sedangkan Fi adalah frekuensi kelas median, sedangkan FK adalah frekuensi sebelum kelas median. Lalu Q2 setelah kita masukkan rumus yang di atas, berhubung ini adalah rumus yang genap, setelah kita masukkan kita bisa dapat nilainya yaitu 54,5. Dan di sebelah kiri saya lampirkan keterangan dari rumus median yang saya lampirkan. Berikutnya adalah modus. Dari sini saya bisa kasih tanda ini merupakan kelas modus. Dengan PB 49,5, P-nya sama panjang kelasnya yaitu 10. D1 yaitu 10 yang merupakan frekuensi daripada kelas modus dipotong dengan frekuensi sebelumnya itu 6, didapatkan 4. Lalu D2 sama dengan 10 dipotong dengan frekuensi setelah kelas modus yaitu 4, didapatkan nilainya adalah 6, teman-teman. Saya lampirkan rumusnya beserta keterangannya. Setelah kita substitusi nilainya, didapatkan nilai modus adalah 53,5. Dan berikutnya saya jelaskan mengenai frekuensi kumulatif. Dia terdiri dari dua ya. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Frekuensi kumulatif lebih dari dihitung dari banyaknya nilai yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Ini bisa didapatkan untuk frekuensi kurang dari yaitu ogive positif ya, yang identik dengan mendapatkan nilai positif. Sedangkan frekuensi lebih dari itu membentuk nilai ogive negatif. Berikut saya lampirkan tabelnya.
Untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. HM Smart Solution Channel. Tim matematikanya Pak Indra. Voice-nya diisi oleh Pak Indra. Tim supportnya adalah istri dan anak saya. Cukup sekian dahulu tentang pelajaran statistika. Kita bertemu kembali di topik berikutnya. Jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini. Dan juga boleh dibantu untuk share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.